Halo semuanya, balik lagi. Sekarang kita akan melanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang Kingdom Plantae ya. Kingdom Plantae ini adalah kingdom yang bisa dikatakan sebagai kingdom yang cukup besar ya spesiesnya, karena yang menjadi penciri ya, karakteristik dari Plantae itu adalah yang pertama harus organisme itu adalah eukaryotik ya, dia sudah punya membran inti sel. Dan yang kedua adalah bersifat multiseluler ya, artinya dia sudah ukurannya sangat bisa dilihat oleh mata kita langsung ya, tanpa harus pakai bantuan mikroskop. Kalau uniseluler itu biasanya ukurannya sangat kecil, perlu bantuan alat seperti mikroskop untuk mengamatinya ya. Jadi Plantae ini sudah multiseluler, artinya sudah terkumpul dari beberapa sel yang saling terintegrasi menjadi satu. Yang ketiga itu adalah dia memiliki dinding sel, sama seperti jamur ya, tapi dinding sel pada Plantae itu terbentuk dari selulosa ya. Jadi penyusunnya adalah selulosa. Dan yang keempat adalah Plantae itu termasuk organisme yang autotrof, artinya dia bisa membuat makanan sendiri menggunakan proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis ini dilakukan oleh organ sel yang bernama kloroplas ya, di mana kloroplas di dalamnya terdapat klorofil. Lalu yang berikutnya pada tumbuhan itu sudah memiliki akar, batang, dan daun ya, walaupun memang ada sebagian yang belum bisa dibedakan, yang nanti kita akan bagi kelas-kelas dalam tumbuhan ya, tapi ada sebagian juga tumbuhan yang belum memiliki akar batang yang jelas seperti itu. Nah, untuk cara reproduksinya ada yang bisa melakukan aseksual dan juga secara seksual ya. Kalau aseksual berarti tidak perlu kawin, contohnya menggunakan tunas, jangkok, stek, atau misalnya geragih, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang secara seksual itu menggunakan perkawinan. Biasanya kalau pada tumbuhan berbiji ya, itu kita mengenal ada bunga ya, di mana bunga itu punya organ seperti putik dan juga benang sari ya. Nah, kalau pada tumbuhan yang seperti paku dan lumut, nanti kita akan membahas tentang fase metagenesis atau cara pergiliran generasi ya, atau dalam siklus hidupnya. Nah, sekarang kita akan bahas dari Kingdom Plantae ini. Yang pertama tentang klasifikasinya dulu ya. Jadi Kingdom Plantae ini kita bedakan menjadi tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu kita bagi dalam kelas Bryophyta. Nah, Bryophyta ini adalah sebangsa lumut seperti lumut hati, kemudian berbagai macam lumut lainnya ya. Contohnya mungkin lumut daun dan lumut tanduk seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kedua Pteridophyta atau tanaman paku ya. Tanaman paku ini biasanya paling teman-teman bisa lihat kayak daunnya itu kalau pas mau tumbuh dia kayak menggulung daunnya ya. Ketika nanti dia sudah dewasa dia akan membuka secara lebar ya. Kemudian itu namanya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dan yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaannya, lumut itu yang paling awal ya, karena dia paling sederhana, masih belum jelas bentuk akar, batang, daun-daunnya. Tapi kalau dari segi perkembangannya baru masuk ke paku ya. Paku itu sudah bisa dibedakan mana daun, mana batang, mana akarnya. Tapi kedua organisme tadi, lumut dan paku, itu masih berkembang biak dengan cara spora ya. Dia belum punya biji, makanya kita pisahkan klasifikasinya. Barulah yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, seperti itu ya teman-teman, konsepnya pembagiannya kurang lebih seperti itu.
Nah, sekarang kita mau coba amati ya, kita mau coba keluar. Nih, kita akan bawa ke belakang rumahnya Mr. Christian. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada contoh dari lumut. Nah, jadi lumut itu biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab ya, khususnya batu ya, dia menempel di batu. Ya, kalau kita lihat lumut ini masih belum bisa dibedakan. Ya, kelihatannya seperti ada daunnya ya, tetapi kita belum bisa bedakan mana daun, batang, dan akar yang sejati. Nah, jadi di sini lumut ini bisa dikatakan sebagai tanaman perintis ya, dimana dia kalau misalnya terjadi suksesi, tanaman lumut ini akan muncul pertama karena dia tidak perlu tempat yang apa ya, memungkinkan. Jadi dia ada di batu pun dia bisa tinggal ya. Dan kalau kita lihat tumbuhan lumut itu punya tadi ya yang sempat Mr. Christian sampaikan, punya fase metagenesis ya, metagenesis pada lumut. Jadi lumut ini dia kalau nanti kita bicara metagenesis ada dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit ya. Fase gametofit itu adalah fase di mana sel gamet atau sel kelamin itu lebih dominan. Jadi kalau kita lihat ya nanti pada sebuah gambar metagenesis dari tanaman lumut, teman-teman perhatikan lumut itu nanti di awal dia menghasilkan sebuah spora. Spora itu semacam serbuk-serbuk yang ukurannya sangat kecil ya. Ketika spora itu tersebar kemudian tumbuh di lingkungan yang mendukung, spora pada lumut itu akan berkembang menjadi namanya protonema. Dari protonema dia akan berkembang menjadi lumut ya. Nah, nanti lumut ini masih dalam fase gametofit ya. Karena nanti ada lumut jantan dan juga lumut betina, di mana lumut jantan itu dia memiliki yang namanya antheridium ya, yang bisa menghasilkan sel sperma. Kemudian pada lumut yang betina memiliki archegonium ya, yang bisa menghasilkan sel telur. Nah, ketika sel sperma dan sel telur ini bersatu, ketika terjadilah pembuahan, maka terciptalah yang namanya zigot. Nah, sejak masuk fase zigot itu mulai muncullah atau mulai masuk ke dalam fase sporofit ya. Zigot kemudian berkembang menjadi sporogonium ya. Kemudian sporogonium ini akan berkembang menjadi spora. Nah, jadi dari spora, sporogonium dan spora itu fasenya sporofit, hanya 3 tahap. Sedangkan fase gametofitnya lebih dominan ya, dimulai dari protonema jadi tumbuhan lumut, ada antheridium, archegonium, dan juga mereka menghasilkan sel telur dan sel sperma. Nah, itu jadi bedanya di situ pada metagenesis tanaman lumut. Nah, sedangkan metagenesis tanaman paku ya, itu agak sedikit berbeda dengan lumut. Kalau tanaman paku yang kita tahu kayak contohnya paku ekor kuda, paku kayak paku kawat ya misalnya dan sebagainya, itu punya metagenesis berlawanan dengan lumut. Kalau lumut gametofitnya lebih dominan, kalau paku sporofitnya lebih dominan ya, jadi fase sporofitnya lebih lama. Nah, kalau teman-teman perhatikan fase sporofit ya dan juga fase gametofit pada pada paku ya. Pada paku ini perbedaannya gini, teman-teman. Tadi dimulai dari spora juga ya, dari spora. Tapi kalau di lumut tadi namanya protonema. Nah, kalau di spora itu namanya adalah protalium. Jadi dari spora berkembang menjadi protalium. Spora yang tadinya butir-butiran
menempel di tempat atau lingkungan yang sesuai, dia akan berkembang menjadi protalium. Nah, protalium ini akan membentuk yang jantan dan yang betina. Masih sama namanya, antheridium untuk yang jantan, archegonium untuk yang betina. Di sini antheridium menghasilkan sel sperma, archegonium menghasilkan ovum. Nah, di sini ketika terjadi penggabungan, jadilah pembuahan. Nah, pembuahan berarti sudah masuk fase sporofit lagi. Nah, dari sini, dari pembuahan akan muncul zigot, ya, terbentuklah zigot, kemudian muncullah tumbuhan paku. Ya, jadi tumbuhan paku, kemudian nanti dari tumbuhan paku akan membentuk sporofil dan sporangium atau kotak sporanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, tanaman paku itu punya ciri-ciri. Kita sering lihat ya kalau tanaman paku yang bentuknya seperti ini, di balik daunnya itu ada semacam bulatan-bulatan yang warnanya kuning. Nah, itu kalau teman-teman ambil, itu sebenarnya itu adalah sporanya. Spora itu yang dipakai untuk dia berkembang biak, bertambah banyak. Nah, jadi seperti itu. Fase sporofit pada tanaman paku itu lebih dominan. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga tadi adalah tentang tanaman berbiji. Ya, nah, tanaman berbiji ini lebih panjang lagi, teman-teman. Kalau kita berbicara tanaman berbiji, ada tanaman yang berbiji terbuka dan ada tanaman berbiji tertutup. Ya, artinya kalau bijinya terbuka, si biji itu tidak dilindungi oleh daging buah, ya, jadi telanjang gitu ya, nggak ada daging buahnya. Contohnya apa? Contohnya seperti tanaman pinus, ya, teman-teman pernah lihat kan, biji pinus itu kan tidak ada daging buahnya. Ya, contohnya yang lain adalah melinjo, ya. Kemudian ada ginkgo biloba. Kemudian ada juga pohon damar, pakis haji dan sebagainya. Nah, itu gymnosperme. Jadi gymnosperme itu sedikit contohnya. Nah, sedangkan tumbuhan yang berbiji, ya, itu yang banyak jenisnya, teman-teman. Dan kita tahu tumbuhan berbiji masih dibagi jadi dua. Ada tumbuhan berbiji, tadi berbiji ya, yang tertutup ya, mohon maaf. Berbiji tertutup itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya monokotil dan ada yang dikotil. Nah, ini yang teman-teman sudah pelajari mungkin di SMP ataupun di SD. Kalau monokotil itu berarti dia cuma punya bijinya berbelah satu, ya, berkeping satu. Sedangkan dikotil itu dia punya dua keping lembaga. Jadi kalau kita lihat struktur bijinya itu, kalau dikotil dia punya dua keping yang bisa dibelah. Sedangkan monokotil itu nggak punya. Nah, secara perbedaan itu simpel sebenarnya untuk membedakan dikotil sama monokotil. Kayak contohnya, monokotil itu biasanya akarnya serabut, sedangkan dikotil itu tunggang. Dari batangnya dikotil itu, monokotil dulu ya. Monokotil itu tidak berkambium, sedangkan dikotil itu berkambium. Nah, seperti itu. Daunnya, kalau daun monokotil biasanya sejajar daunnya, sedangkan kalau dikotil itu biasanya menjari, menyirip, ya, seperti pohon mangga, pohon pepaya dan sebagainya. Terus dari bunganya, bunga yang kelopak mahkotanya itu kelipatan 3 itu biasanya monokotil, ya. Tapi kalau kelipatan 2 kemudian kelipatan 5 itu masuknya adalah dikotil, ya, seperti itu cara membedakannya. Oke, mungkin itu teman-teman. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa cek, ya, ini di tempatnya Mr. Christian, kita bisa cek ada berbagai macam pohon ya. Ini ada salah satunya adalah pisang, ya, ini itu baru berbuah pisangnya. Nah, pisang ini kalau dilihat strukturnya, dia punya daun pertulangan yang sejajar. Sejajar itu biasanya dia punya tulang yang ada di tengah ini, ya, terus kemudian diikuti dengan daun yang sejajar. Kemudian dari segi batang, dia tidak berkambium ya, karena dia pelepah. Nah, jadi bisa kita klasifikasikan bahwa pisang ini adalah tipe yang monokotil, ya, seperti itu.
Nah, ada juga nih di bawah nih, ini ada tumbuhan pepaya yang masih kecil nih. Pepaya kalau kita lihat daunnya itu menjari, walaupun batangnya masih muda ya, belum kelihatan ada kambiumnya. Ya, tapi kalau dilihat dari daunnya yang menjari seperti ini, berarti bisa dikatakan dia adalah tanaman dikotil. Seperti itu teman, cara membedakannya. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Bye bye.